Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julta Tajia. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hakikat, instrumentasi, dan fraksi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama ada konsep demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Juga bisa disebut sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada hakikatnya, pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah taken for granted atau warisan. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku demokrasi yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi akan membentuk kultur demokrasi. Perwujudan demokrasi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum di bidang hak-hak asasi manusia. Demokrasi bukan semata-mata bertindak rakyat yang bebas, akan tetapi tetap dilandasi dengan prinsip-prinsip hukum bernegara. Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang memberikan jaminan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Yang kedua ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, demokrasi dapat dilihat dari 3 pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang dalam bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang ketiga ada pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat serta ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang NKRI 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa, di mana demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Baik, itulah materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.